pembelajaran kali ini yaitu mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Pada tumbuhan, ibu membawa sebuah tanaman. Nah, ini tanamannya. Ini adalah tanaman salak. Dari kedua tanaman ini memiliki perbedaan ya. Yang satu ukurannya itu kecil, yang satunya lagi ukurannya itu sudah menginjak dewasa. Mengapa demikian? Mengapa tanaman ini tidak sama? Apa ya? Ya, karena tumbuhan ataupun tanaman ini melakukan pertumbuhan. Lalu, apa sih itu pertumbuhan? Pertumbuhan merupakan proses bertambahnya ukuran, volume, massa yang bersifat kuantitatif dan tidak bisa kembali lagi ke bentuk semula. Contohnya itu ketika kita menanam bibit pohon mangga yang awalnya hanya memiliki tinggi beberapa sentimeter saja, kemudian tiap hari kita rawat dan kita siram, maka lama-kelamaan akan bertambah ukurannya, volumenya, dan juga masanya. Inilah yang disebut dengan pertumbuhan. Lalu, apa sih itu perkembangan? Perkembangan merupakan suatu proses menuju kedewasaan. Contohnya itu tadi, pohon mangga yang sudah kita tanam. Lama-kelamaan akan berbuah. Nah, buahnya itu kan manis. Nah, contoh buahnya inilah yang mencirikan adanya kedewasaan atau perkembangan pada pohon mangga tersebut. Jadi, pertumbuhan dan perkembangan saling berhubungan atau berkaitan. Lalu, kapan tumbuhan itu dewasa? Tumbuhan dikatakan dewasa apabila alat reproduksinya itu berfungsi. Nah, seperti tumbuhan ini. Alat reproduksinya itu berfungsi, yaitu dengan ditandai apapun ciri-cirinya tumbuhan tersebut sudah berbuah ataupun berbunga. Kenapa sih pertumbuhan dan perkembangan saling berhubungan? Tentu saling berhubungan, karena di mana terjadi pertumbuhan, maka terjadi pula perkembangan. Contohnya itu seperti tadi pohon mangga. Terjadinya pertumbuhan pada pohon mangga, maka diiringi juga dengan perkembangan pada pohon mangga tersebut. Selanjutnya adalah fase-fase pertumbuhan yang terdiri dari pertama, perkecambahan, yaitu adanya perkecambahan hipogel dan juga perkecambahan epigel. Yang kedua, yaitu fase pertumbuhan dan juga fase perkembangan, yang mana terdiri dari pertumbuhan sekunder dan juga pertumbuhan primer. Mari kita bahas mengenai perkecambahan hipogel dan juga perkecambahan epigel. Perkecambahan hipogel merupakan perkecambahan yang kotiledonya berada di dalam tanah. Contohnya itu jagung ya anak-anak. Kemudian apa sih itu perkecambahan epigel? Perkecambahan epigel merupakan perkecambahan yang kotiledonya terangkat ke atas permukaan tanah. Contohnya itu kacang hijau ya. Untuk lebih jelasnya, silahkan kalian simak video berikut ini ya. Mulanya, biji yang di dalam tanah akan membentuk pertumbuhan akar. Lalu diiringi dengan pertumbuhan tunas atas yang akan menjadi batang dan daun. Kemudian diiringi dengan pertumbuhan serabut-serabut akar. Namun kotiledonya tetap berada di dalam tanah. Perkecambahan epigel. Kacang hijau yang diletakkan di atas permukaan kapas akan mengalami imbibisi yang membantu dalam pemecahan kotiledon menjadi tunas kecambah. Lalu tunas tersebut menuju ke bawah permukaan kapas, diiringi dengan terangkatnya kotiledon biji menuju ke bagian atas permukaan kapas. Kemudian kotiledon yang terangkat akan membentuk tunas daun. Anak-anak, pertumbuhan itu dibagi menjadi dua ya. Ada pertumbuhan
pertumbuhan primer dan juga ada pertumbuhan sekunder. Kita membahas dulu tentang pertumbuhan primer ya. Nah, pada pertumbuhan primer itu adalah pertumbuhan yaitu ke atas, tumbuhnya itu ke atas. Nah, bertambahnya itu akan semakin tinggi. Nah, itu namanya pertumbuhan primer ya anak-anak. Nah, pertumbuhan primer ini akibatnya itu terjadi akibat aktivitas dari meristem apikal. Jadi apa itu meristem apikal? Ada yang tahu? Nah, meristem apikal itu adalah jaringan meristem yang berada di ujung-ujung. Misalnya ada ujung batang ataupun ujung akar. Nah, misalnya pada gambar ini nih. Ini termasuk ujung batang pada meristem apikal, ya. Di sini yang nomor 1 itu namanya tunas apikal. Nah, ini gambarnya seperti tanduk ya. Nah, ini namanya tunas apikal. Kemudian yang nomor 2-nya ini namanya meristem apikal ya. Kemudian yang nomor 3 ini namanya meristem dasar ya. Kemudian yang nomor 4-nya ini adalah protoderma. Kemudian yang nomor 5-nya ini adalah tunas sampling ya. Kemudian yang nomor 6 itu namanya prokambium. Gambar tentang ujung akar. Nah, bagian bawah yang merunting ini namanya tudung akar. Tudung akar ini berfungsi untuk menembus ke tanah ya. Kemudian yang bagian atasnya lagi ini termasuk zona meristematis. Yang bagian tengah itu namanya ada zona elongasi ya. Kemudian yang bagian atasnya itu namanya zona diferensiasi. Nah, zona diferensiasi ini nantinya akan membentuk rambut akar. Nah, rambut akar ini berfungsinya itu untuk memperluas penyerapan. Kita sudah membahas tentang pertumbuhan primer ya. Kita lanjut kepada pertumbuhan sekunder. Nah, pertumbuhan sekunder itu adalah pertumbuhan yaitu ke samping ya, ke samping, bertambah lebar ya. Itu namanya pertumbuhan sekunder. Mengapa bisa bertambah lebar? Kenapa gitu? Karena pertumbuhan sekunder ini memiliki meristem lateral ataupun kambium ya. Maka tidak semua pertumbuhan itu bisa melakukan pertumbuhan sekunder. Karena tidak semua tumbuhan itu memiliki kambium ya anak-anak. Hanya ada dua tumbuhan yang bisa melakukan pertumbuhan sekunder, yaitu ada tumbuhan gimnospermae dan juga ada tumbuhan dikotil. Mengenai proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman ini dimulai sejak perkecambahan biji. Kecambah kemudian berkembang menjadi tumbuhan kecil yang sempurna. Setelah tumbuh hingga mempunyai ukuran dan usia tertentu, tumbuhan akan berkembang membentuk bunga, buah, atau biji sebagai alat perkembangbiakan. Proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman ini terdapat dua tahapan proses. Yang pertama adalah tahapan pertumbuhan biji dan perkecambahan. Yang pertama, pertumbuhan biji. Biji untuk bisa tumbuh harus melalui beberapa proses. Antara lain, yang pertama, biji melakukan imbisisi atau penyerapan air sampai ukuran bijinya bertambah dan menjadi lunak. Kemudian, pada saat air masuk ke dalam biji, enzim-enzim akan mulai aktif sehingga menghasilkan berbagai reaksi kimia. Selanjutnya, kerja enzim ini antara lain mengaktifkan metabolisme di dalam biji dengan mensintesis cadangan makanan. Sebagai persediaan cadangan makanan pada saat perkecambahan berlangsung. Tahapan yang kedua adalah perkecambahan. Perkecambahan ini adalah munculnya plantula atau tanaman kecil dari dalam biji yang merupakan hasil pertumbuhan dan perkembangan tanaman.
Perkecambahan adalah munculnya plantula atau tanaman kecil dari dalam biji yang merupakan hasil pertumbuhan dan perkembangan embrio. Proses perkecambahan yang terjadi pada biji adalah yang pertama, proses fisika. Proses ini terjadi ketika biji menyerap air atau imbisisi akibat dari potensial air yang rendah pada biji yang kering. Kemudian proses kimia. Air yang masuk mengaktifkan embrio untuk melepaskan hormon giberelin. Hormon ini akan mendorong aleuron untuk mensintesis dan mengeluarkan enzim. Enzim bekerja dengan menghidrolisis cadangan makanan yang terdapat pada endosperm. Enzim amilase menghidrolisis pati dalam endosperm menjadi glukosa, dan glukosa ini diperlukan untuk pertumbuhan embrio menjadi bibit tanaman. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Yang pertama itu ada faktor internal dan yang kedua itu ada faktor eksternal. Nah, faktor internal atau faktor dalam pada tumbuhan itu mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang meliputi faktor genetik dan fitohormon. Gen merupakan faktor hereditas atau pembawa sifat yang terdapat dalam tubuh tanaman. Faktor internal ini sangat berperan dalam mengatur pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Selain faktor genetis, faktor internal yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman adalah zat pengatur tumbuh yang disebut fitohormon. Hormon pertumbuhan merupakan zat organik yang dihasilkan oleh jaringan tertentu dan diadakan ke jaringan lainnya, yang dalam jumlah sedikit dapat mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan. Fitohormon adalah sekumpulan zat yang membantu pertumbuhan, sering disebut sebagai zat penumbuh atau hormon pertumbuhan. Nah, hormon pertumbuhan ini bertugas memacu atau merangsang bagian tertentu untuk melakukan pembelahan sel agar tumbuhan semakin besar. Nah, yang pertama itu kan ada hormon auksin. Nah, dengan sifat auksin ini, tumbuhan dapat tumbuh sangat cepat di tempat gelap. Kemudian dalam percobaan di laboratorium, auksin ini juga memacu pertumbuhan pada daun, bunga, buah, dan batang, rerumputan, dan kelompok cemara. Kemudian ada hormon giberelin. Hormon giberelin ini dihasilkan oleh jamur Gibberella fujikuri. Jamur ini yang menghasilkan hormon giberelin tersebut. Secara liar, Gibberella fujikuri menginjeksi tanaman lain dan mengeluarkan ekstrak giberelin. Akibatnya tanaman inang tumbuh raksasa. Kemudian ada hormon sitoinin. Nah, dinamakan sitoinin karena memacu sitokinesis. Sitokinin ini diperlukan untuk satu pertumbuhan pada kultur jaringan, yang kedua itu menunda penuaan bagian tubuh tumbuhan, yang ketiga itu untuk mengacu pembesaran sel-sel keping biji dan sel daun dikotil, dan yang keempat itu memacu perkembangan kloroplas dan sintesis klorofil. Kemudian ada asam absisat yang dihasilkan oleh kuncup ini menghambat pembelahan sel pada jaringan meristem apikal dan pada kambium pembuluh sehingga menunda pertumbuhan primer maupun sekunder. Asam absisat ini juga memberi sinyal pada kuncup untuk membentuk sisik yang akan melindungi kuncup dari kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan. Lalu ada hormon etilen, disintesis oleh tumbuhan dan menyebabkan proses pemasakan yang lebih cepat. Etilen sinetik ini sering digunakan para pedagang untuk mempercepat pemasakan buah
biaya restitusi atau regenerasi. Nah, peristiwa ini terjadi dengan bantuan hormon luka atau kambium luka atau asam traumalin. Nah, luka-luka yang terjadi dapat tertutup kembali dengan membentuk jaringan kalus dari jaringan yang rusak diganti dengan yang baru. Nah, bahkan dari luka pada bagian tertentu dari tubuh tumbuhan dapat tumbuh tunas baru. Kemudian faktor yang kedua itu ada faktor dari luar atau eksternal. Faktor eksternal ini yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan merupakan faktor yang berasal dari luar tubuh tumbuhan. Faktor eksternal tersebut antara lain nutrisi, cahaya, suhu, kelembapan, dan juga aerasi. Nah, yang pertama itu ada nutrisi. Nutrisi adalah unsur makronutrien dan mikronutrien. Misalnya karbon dioksida. Nutrisi diperlukan sebagai sumber energi dan sebagai penyusun komponen-komponen bagi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Kemudian ada cahaya. Nah, cahaya ini berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Tanaman sangat membutuhkan cahaya matahari untuk fotosintesis. Namun, keberadaan cahaya ternyata dapat menghambat pertumbuhan tumbuhan karena cahaya dapat merusak hormon auksin yang terdapat pada ujung batang. Nah, selain nutrisi, cahaya dan air juga memiliki fungsinya sendiri sebagai faktor eksternal dalam perkembangan sebuah tumbuhan. Kemudian ada suhu. Suhu memiliki pengaruh nyata terhadap pertumbuhan dan perkembangan. Nah, peran suhu terhadap transpirasi, jika suhu naik, transpirasi meningkat sehingga tanaman kekurangan air dan hal ini akan mengganggu pertumbuhan. Kemudian ada kelembapan. Kelembapan ini berpengaruh terhadap laju penguapan atau transpirasi. Jika kelembapan rendah, laju transpirasi meningkat sehingga penyerapan air dan zat mineral juga meningkat. Hal ini akan meningkatkan ketersediaan nutrisi untuk pertumbuhan tanaman. Dan yang terakhir itu ada aerasi. Nah, kandungan oksigen di dalam tanah dipergunakan untuk aerasi pada akar. Jika kandungan oksigen cukup, maka aerasinya baik dan hal ini bermanfaat dalam perkembangan sel-sel akar dan juga berguna untuk membantu penyerapan nutrisi.